urutan kelima, makanya urutan kelima ini. Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk skenario berikutnya. FAR dan ES. Ya. Kemarin sudah kita mempelajari bagaimana mencari ES dan FAR dengan mencoba mengurutkan nilai kerugian. Ya, mengurutkan nilai kerugian. Kemarin hanya satu cara ya, hanya satu metode. Menghitung nilai FAR dan ES. Biasanya ini FAR dengan ES ini selalu berpasangan terus. Ya, kenapa berpasangan? Kalau FAR hanya satu titik, sedangkan kalau ES adalah rata-rata dari rentang. Kemarin udah kita jelaskan bagaimana menentukan urutan keberapa itu. Ya tentu urutan keberapa tergantung berapa keyakinannya dan berapa datanya. Kalau yang kemarin contohnya karena N500 berarti dia masuk kalau 99%. Berarti tinggal dikurang 100% tinggal 1, berarti dia masuk ke urutan kelima. Ya, meskipun besok saya tanya dengan 99%, tetapi kalau hanya saya berikan rentang datanya hanya dari 0 sampai 300, berarti datanya hanya 300. Berarti urutannya juga itu tidak sama, tidak selalu 5. Ya, berarti urutannya nanti di situ berarti 1% dari 300, ya 3 urutan ketiga. Ya, itu ya. Tetapi kalau yang kurang paham langsung dia ambil aja urutan kelima. Oh, berbeda ya. Tergantung berapa banyaknya data. Ya. Dari yang kuliah kita kemarin untuk menghitung FAR dengan hanya satu cara itu aja, siapa yang masih ragu-ragu sebelum kita mulai? Ya, silakan. Kalau Anda sudah tahu, Anda bisa bercerita. Misalnya kalau Anda sudah pernah ke suatu daerah, misalnya suatu saat Anda ke apa misalnya inilah ya dekat aja ke Bangkok misalnya, berarti Anda bisa menjelaskan oh ini. Meskipun tidak sempurna. Sama juga ini. Ada yang kurang jelas yang kemarin yang kita bahas? Atau masih ada pertanyaan? Bagaimana Dewi? Ada yang ragu-ragu? Tidak, Pak. Patricia, ada yang ragu-ragu? Ya. Saya harapkan teman-teman itu semua yang dipelajari itu amankan itu. Ya. Dan hanya Anda sendiri yang memotivasi Anda. Ya. Hanya mahasiswa melihat buku ini kurang menarik. Padahal buku ini sangat bagus. Karena kebetulan buku Anda itu buku fotokopi. Ya. Tapi buku asli ini sangat menarik. Ya. Baik. Oleh karena itu, sekarang kita lanjutkan ya. Yang kita lanjutkan bagaimana menghitung FAR dan ES-nya 3 metode lagi. Yang kita bahas kemarin hanya 1 metode. Ya, 3 metode lagi. Ya. Sengaja saya berikan tahapan kemarin. Dan hampir semua nanti 4 metode ini pasti saya tanya di UTS. Sorry, bukan di UTS, di UAS. Karena ada ini intinya tentu harus Anda bekerja keras. Bagaimana caranya, bagaimana mensortir data yang mulai dari yang kecil ke besar. Mulai dari yang kecil-kecil Excel sortir. Bagaimana menghitung standar deviasinya. Kan begitu. Ya. Baik, kita mulai ya. VN ini langsung ke 500 ini.
dan baru yang I dibagi dengan VI kurang 1. Ya. Dan ini alfanya, yaitu jumlah investasinya 10.000, dan ini diberikan untuk 4 indeks ya, 4 bentuk investasinya. Karena kebetulan ini berbeda-beda negara, makanya nilai DCIA nanti selalu disesuaikan. Karena kalau DCIA ini adalah di Amerika, berarti pasti dia pakai satuan moneternya dolar. Sedangkan Nikkei ini di Jepang pasti digunakan yen. Kalau membandingkan itu susah membandingkan kalau nggak disamakan dulu. Nggak disamakan satuannya. Ya, sama Anda kalau menyamakan mana yang lebih besar, bola tenis atau bola voli. Pasti Anda sebut bola voli. Nah, kenapa Anda sebut bola voli? Karena Anda sudah samakan satuannya. Ya, satuannya apakah satuan ukuran besarnya? Berarti kalau dilihat ukuran besar pasti bola voli lebih besar dari bola tenis. Nah, itu harus disamakan dulu satuannya. Makanya satuannya ini semua kemarin dijadikan dia dengan dolar semua. Nanti kalau di UAS Anda, saya beda-bedakan aja ini. Berarti totalnya ini kalau 10.000, mungkin saya berikan 20.000. Dan ini saya beda-bedakan ini. Kan begitu, nggak susah bagi Anda. Nah, sesudah itu, ini yang disesuaikan tadi kemarin, yang disesuaikan dengan menyesuaikan menjadi US dollar. Karena sudah kita pelajari, pasti Anda senang mendengar. Tapi kalau belum, ya pasti kurang menyenangkan. Nah, ini yang menghitung tadinya ini, itu menghitung ini, makanya rumusan tadi ini seperti begini dia, FN langsung ke 500. Sedangkan kalau ini mulai dari awal, ya. Seperti ini. Nah, ini contohnya untuk menghitung skenario yang 500, berarti ini langsung angka 11 ini. Ya. Sesudah itu, ini 11, ini 11.173, ini 11.173. Ya, 11.173 ini 11.173 ini dia. Dan ini langsung 11.219 ini dia. Dan di mana 11.02 ini langsung dari 500. Sehingga diperoleh nanti ini 10,977 dan seterusnya. Setelah itu Anda menghitung nilai portofolio. Dan dari mana Anda dapat kemarin ini kerugian. Dan setelah itu kerugiannya itu baru Anda sortir, mulai dari yang terbesar yang terkecil. Tapi harus Anda menghitung urutan kelima. Dari mana dapat urutan kelima? Udah kita berikan contoh kemarin, 100% dikurang 99% sama dengan 1%. 1% dari 500 berarti 5, berarti dia urutan kelima. Ini dia. Ya, urutan kelima. Bagaimana menghitung ES? Berarti rata-rata dari yang 1 sampai ke 5 ini. Ini 327. Kemarin hanya kita sampai di sini. Ya. Kenapa hanya kita sampai di sini kemarin? Karena lebih banyak waktu kita untuk menunjukkan Excel-nya. Nah, sekarang juga nanti kita menunjukkan Excel-nya, tetapi paling tidak udah ada gambaran Anda bagaimana menggunakan Excel. Nah, ini yang kemarin yang sudah kita bahas. Karena tadi nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan sekarang dengan bagaimana kita menghitung berdasarkan pergerakan selama periode. Ya. Bagaimana contoh kita menghitung periode itu? Ya, ini kita menghitung di sini. Ya. Ini nanti Q ini tinggal lain, ada rumusnya ini. Q ini tidak lain, itu adalah tingkat keyakinan. Berarti kalau tingkat keyakinan 99%, berarti ini 0,99. N-nya ini banyak data yang sudah diolah ya. Nah, data yang kita itu kan 501, tapi karena ada perubahan, selalu dihitung
perubahannya berarti tinggal 500. Makanya N ini 500. Nah, palingan pertanyaan Anda nanti seper fx. Apa seper fx ini? Ini Anda tanya. Berarti ini adalah perkiraan kepadatan probabilitas. Ya. Nah, bagaimana menghitung seper fx itu? Ya ini dia. Ya. Kalau tadi estimasi kuantil, anggap saja estimasi kuantil adalah 0,01. Ya. Berarti dia itu adalah 99%. Ini tadi. Berarti 1 dikurang 99% berarti tinggal 1%. Dan Q ini adalah 99%. Berarti 1% kali 99% sama ini. 1% kali 99%. N-nya ini adalah jumlah datanya 500. Nah, tinggal yang pertanyaan Anda nanti dari mana dapat 0,027 ini. Nah, berarti Anda memperoleh dapat 0,027 ini ada 2 tahap yang Anda lakukan. Ya, ada 2 tahap yang Anda lakukan. Nah, sekarang coba kita langsung buka contohnya. Ya. Ya, ini lambdanya. Nilainya itu lambdanya itu 0,995. Ini nilai lambdanya ini nanti yang Anda gantikan ini. Contohnya kalau kerugian sebesar kemarin itu kan ada kerugian di pertama sekali Anda pindahkan ke sini. Ya. Bagaimana memindahkan itu? Saya beritahu contohnya itu. Ini kerugiannya contohnya ya. Ini kerugian. Kalau Anda memindahkan itu jangan satu-satu lama. Langsung dari atas ini. Ini blok ini ya. Blok dari atas ya, jangan melalui ini lama. Dari sini blok, baru copy, baru bawa ke sini. Contohnya, bawa ke sini, jangan di sini, di sini. Tapi pada saat Anda paste, usahakan nggak ada rumusnya ya, di sini. Nah, udah ada ini, makanya ini 1438 ini sama sebetulnya. Ya, sama. Nah, itu Anda pindahkan ke situ, bawa ke sini. Ya. Nah, ini saya del ini ya. Nah, sekarang kerugian di sana sudah ada di sini semua. Nah, sekarang tinggal Anda memberikan bobot ini. Ya, memberikan bobot. Ya. Bagaimana Anda memberikan bobot di sini? Memberikan Anda bobot di sini, ya ini rumusannya. Ya, Anda memberikan bobot di sini. Berarti Anda memberikan bobot ini nanti berarti ini lambdanya kan di sini. Lambdanya berarti pangkatnya ini kan pangkat ini. Pangkatnya itu berarti urutan ke-500 ya, urutan ke-500 di bawah ini kan ini. Ini 500 kan N ini 500 dikurang A2. Karena ini karena ini adalah yang pertama berarti di sini A2 ini. Baru dikurang dikali ini dikalikan 1 dikurang alfa ini lagi bukan alfa ini lambda. Dikurang lambda ini 0,95 baru dibagi 1 dikurang lambda pangkat N. Berarti pangkatnya 500 ini dia. Tetapi semua ini kalau udah diapit dolar ini artinya itu supaya tidak bergerak. Tentu Anda sudah tahu di Excel itu supaya tidak bergerak angkanya, kalau kita copy ke bawah nanti maka harus diapit. Karena ini hanya 1 kan ini berarti supaya tidak bergerak maka di sini. Sehingga kalau Anda masukkan ke bawah dia copy terus ke bawah maka kita dapatlah ini bobot ini. Ya, boleh saya tulis ini bobot. Sama. Bobot. Nah, ini kerugian ini. Itu ya. Itu dari mana didapat bobot ini? Dari sini. Ya. Sesudah itu,
Setelah Anda dapat tadi itu, kan ini loss tadi itu. Ini kerugian tadi ya. Ini kan Anda dapat bobot ini. Bobot ya. Saya ulangi. Ini tadi kan ini ya. Berarti ini dapat bobot ini. Bobot ya. Sesudah itu setelah Anda dapat, ini Anda ranking. Ya, kerugian ini Anda sortir ini. Sehingga mulai dari yang tertinggi ke terendah. Ya, Anda sortir dia. Sehingga bobot tadinya itu muncul di sini, bobot. Ya, sama dengan yang tadi itu. Nah, tinggal sekarang bobot ini Anda jumlahkan ya, kumulatif bobot ini. Ya, bagaimana kumulatif bobot? Berarti ini tulis di sini 0, ini copy ke sini. Baru untuk mencari ini berarti ini angka ini ditambah ini ditambah ini dia. Berarti D2 sama dengan ini D2 ditambah C3. C3. Maka dapat 0,071. Sesudah itu sortir ke bawah lagi, copy ke bawah sampai terakhir. Sehingga kalau Anda jumlahkan sampai ke bawah nanti pasti jumlahnya 1. Ya, pasti jumlahnya 1. Karena probabilitas kan pasti 1. Nah, ini. Nah, setelah Anda bobot ini, setelah Anda bobot, maka baru Anda menentukan VAR-nya. Bagaimana Anda menentukan VAR-nya? Yaitu Anda harus menentukan di baris mana yang mempunyai bobot kumulatif ini lebih besar dari 1% atau lebih besar dari 0,01. Ini acuannya. Makanya saya merahkan. Ya, bukan urutan lagi ya, tetapi di saat mana bobot kumulatif itu jumlahnya melebihi 0,01. Ya, pertama sekali melebihi. Kalau di sini kan pasti melebihi dia ini, tapi itu bukan pertama sekali di sini. 0,01. Berarti kalau begitu tandai dia. Maka pada saat itulah nilai VAR-nya adalah 282. Ya, itu menentukan nilai VAR-nya, bukan urutan lagi, tetapi sudah yang melebihi bobot 1%. Nah, untuk menghitung ES-nya berbeda, karena bukan dilihat menghitung ES yang berbeda. Menghitung ES-nya, ini rumusnya. Berarti menghitung ES-nya, ini mulai dari sini. Coba lihat ya. Menghitung ES-nya, berarti B2 kali C2, ini B2 kali C2. Ya, B2 kali C2 ditambah B3 kali C3 ya. B3 ini ya, B3 kali C3. Ya, B3 kali C3. Baru B4, ini B4 pada posisi ini B4 kali ini kali ini 0,01. Ya, 0,01 itu yang 1% ini dikurang D3 ini dia. Dikurang D3 ini baru dibagi 0,01. Anda dapat nanti 400,914. Ini bukan ribuan ini ya. Hanya saya cocokkan di buku Anda. Ini sebetulnya ini kalau koma ya 400,91. Ini. Ya. Berarti kita sudah bisa menghitung varian VAR dengan ES metode kedua. Sampai di sini ke metode kedua ini ada yang ragu-ragu nggak? Atau paling tidak dari mana? Yang penting dulu itu tandai aja dulu. Ya.
Ada yang bertanya di sini? Ada yang ragu? Ya. Kalau yang ragu-ragu, saya udah berikan di sini halaman 285. Lihat di buku Anda di halaman 285 ada di situ. Ya, cara menghitungnya juga ada di situ di halaman 285 di buku Anda. Ya, perhatikan halaman ini. Ini untuk membantu Anda. Baik. Kalau nggak ada, berarti kita udah ini cara kedua ya. Saya tulis ini cara kedua ya. Supaya paling tidak bisa Anda menandai ya, cara kedua. Bapak Kalau ini mau tanya, Pak. Silakan. Tadi yang lambda itu lambdanya dapat dari mana ya, Pak? Diketahui lambda. Lambda itu bisa mulai 0 sampai 1. Oh gitu, baik. Tapi lambda itu nanti itu diketahui. Ini. Lambda itu. Besar lambda itu mulai dari 0 sampai dengan 1. Ya. Kalau di buku Anda itu ya, itu rumus yang tadi ini di halaman 284. Ya. 284. Tapi biasanya itu lambda itu diketahui. Dan nilainya itu antara 0 sampai 1. Nah, kebetulan kalau 1 kan berarti udah 100 ya. Udah 100%. Nah, tapi ini 0,995. Ada lagi yang lain yang bertanya, silakan ya. Ketika timbang Anda ragu-ragu, apalagi setelah ini nggak ada pertemuan kita. Dan ini juga materinya banyak. Saya sebut sama Anda hampir mendekati 45% untuk yang 4 metode ini. Ya. Dan sementara cara pertama ini mana tadi? Nah, ini saya tulis ini cara pertama ya. Cara 1. Ini saya berikan warna apa di sini. Ini cara 1. Ini tadi. Ini cara kedua. Ya, ini cara kedua. Nah, bedakan ya, cara 1 tadi adalah melalui urutan dan rata-rata, sedangkan kalau di sini bukan melalui urutan. Ingat ya, bukan melalui urutan untuk mencari VAR, tetapi dihitung mana yang lebih besar dari mana lebih besar pertama sekali. Bukan semuanya, ini juga lebih besar, tapi ini awal pertama sekali tanda itu. Itu untuk menghitung VAR. Sesudah ES-nya itu, ini rumusannya itu. Ya, rumusannya itu tadi mulai dari atas B2 kali C2 ini, B3 kali C3, udah hanya yang satu lagi, hanya yang satu yang dikurang ini. Ya, hanya satu. Berarti kalau misalnya itu 9, berarti hanya di urutan ke-9 yang ada ini apanya, tapi yang setelah itu sama. Tadi sudah kita bahas ini sudah kita ini tadi. Ini metode 1 tadi. Sesudah itu ini metode 2. Ya, ini metode 2. Ya. Ini yang kita sebut tadi, ini dikali ini, baru dibagi 0,1, ini 400. Ya. Nah, sekarang yang kita lihat bagaimana kita menghitung yang metode ketiga 602 dan ES-nya 750. Ya. Kalau yang metode yang kedua ini hampir sama dengan metode yang pertama.
Berarti ini kita cari nanti urutannya yang kelima, baru kita dibagi. Agak gampang. Ya. Nah, sekarang itu yang kita lihat, metode yang ketiga, bagaimana memperoleh 602. Nah ini bagaimana cara kita mendapat 602 ini. Dan ini nanti ada di buku Anda itu di halaman 287. Tanda-tanda di bukunya. Di 287. Ya. Sasaran kita ini meskipun banyak penjelasan di buku. Ya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita melakukannya? Ini. Ya, ini cara dia. Ya, pertama kita memperoleh data ini, semua data ini data yang sudah disesuaikan ya. Data yang sudah disesuaikan ini data yang sudah disesuaikan di data A. Ya. Kalau Anda lihat di data A, ini data yang sudah disesuaikan. Ini kan DJIA tidak perlu disesuaikan, ini dolar. Tetapi ini harus disesuaikan. Ini yang kita ambil data ini. Ya. Sehingga saya kembali lagi ke sini. Ini nih. Ini data yang sudah disesuaikan. Ya. Sesudah itu, setelah udah selesai ini, berarti Anda cari berapa perkembangannya, berapa imbalasinya. Imbalasinya ini kan, berarti D3 dikurang D2 dibagi D2. Ini imbalasinya dan hitung semua. Supaya dia itu menjadi varians dari ini sampai ke bawah. Ini. Nah ini dia. Tapi ini harus kita pangkatkan 2. Nah ini dia. Ini ya, sama ini. Ya, itu rumusnya sama itu. Tetapi bagaimana supaya ini menjadi 1%, jadikan dia ini sebetulnya sama dengan ini, sama. Hanya beda penulisan. Sehingga kalau ini kan setelah dapat ini maka jadikan dengan standar deviasi, karena ini tadi masih varians. Sudah kita pakatkan 2. Bagaimana caranya itu? Berarti berikan rumusan akarkan ini dengan ini. Nah ini 1,11%. Tapi ini kan enggak langsung sebetulnya nantinya ini. Karena udah saya jadikan persen ini. Gini aja nanti saya berikan di sini SQRT dari ini. Nah ini dia 0, ini. Nah ini nanti itu kalau Anda jadikan sebagai persen, ini berikan di sini format, berikan format sel, kan ada persen di sini nanti. Ini ada persen. Oke, nah, makanya dia menjadi 1,11% ini dia. Ya. Nah, seperti begitu caranya. Saya hapus ini ya.
Yang paling penting dulu Anda tahu metodenya. Ya. Nah, ini sama semua ini. Anda dapat ini, Anda dapat semua. Sama semua. Ya. Sama semua itu. Setelah Anda lakukan semua ini, ya, maka baru Anda berikan di sini. Ya. Anda kan sudah dapat ini semua itu ini 10, 9, 6, 1,5. Ya, Anda lakukan seperti kayak yang di metode pertama. Metode pertama Anda cari nilai portofolio. Ya, seperti metode pertama nilai portofolionya nanti ini kalikan dengan ini. Kan jumlah ini semua kan 10.000 ini. Ya, 10.000. Ya, maka Anda dapat ini dia. Ya, ini dia. Ya. Ini dia. Sesudah itu baru Anda kurangi 10.000 dikurangi ini. Tapi ini dalam apa ya? Dalam ribuan. Ya, biasanya kalau Anda kurangi nanti, contohnya tambah 10.000 kurang ini. Ya, ini dia 68. Ya, 68. Sehingga kalau Anda perbesar dia, nah ini dia sama. Ya. Nah, begitu cara menghitung kerugiannya. Nah, sama seperti metode pertama, Anda copy ini. Ya, Anda copy ini ke sebelah ini. Anda copy, nah ini dia. Anda copy, ini dia, dan Anda urutkan dia. Urutkan. Ya, Anda urutkan. Nah, ini kerugian terbesar sampai dengan yang ke bawah. Yang sampai yang dengan ke 500 ini. Dan karena udah kita tentukan sama-sama seperti yang pertama, cari urutan yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, ini dia 602. Dan ini adalah rata-rata. Rata-rata dari sini, rata-rata dari 5 ini. Ya. Oleh karena itu metode pertama sama dengan metode yang ketiga untuk mencari nilai VAR-nya dan nilai S-nya. Ya, nilai ES-nya dan nilai FIR-nya sama melalui urutan. Ya. 54, 56, 23, 54. Oh, di sini. Nah, ini teman. Sederhana aja. Tapi sama kita kan tadi dituntut bagaimana kita urutkan. Bagaimana kita urutkan yang terbesar ke bawah. Ya. Berarti cara urutkan itu ini. Biasanya blok dulu, blok. Ya. Berarti ini data. Ada data kan, ini Anda sortin. Anda sortir, boleh Anda sortir suka-suka Anda di sini. Apakah ini kolom E ya, kebetulan kolom E, berarti mulai yang terkecil ke yang terbesar. Tapi kalau kita tadi mulai yang terbesar ke terkecil. Ini. Sehingga udah diurutkan dia sekarang. 67, 56, 54, 34. Ya. Tapi timbul pertanyaan Anda, bagaimana kalau banyak sekali data, misalnya itu ini, saya coba saya ulang lagi ya. Misalnya ini ada 3, ada 4, ada 7, ada 2, ada 9, ada 1. Ya.
Pikir Anda, bagaimana kalau banyak sekali data? Bagaimana kalau kita sortir di situ? Nggak apa-apa, kalau Anda sortir jangan hanya ini ya, karena banyak harus sekaligus ini. Kalau tidak nanti itu tidak berurutan nih. Kalau ini misalnya kita sortir ini, tinggal mana yang Anda mau sortir, apakah bagian E atau bagian D. Tapi kalau mau sortir karena ini satu kesatuan, ini harus ada blok semua. Tidak boleh hanya ini, tidak boleh hanya Anda blok begini, nanti berserakan, tidak barisnya itu udah berbeda-beda. Nah, berarti ini blok Anda semua ini, baru Anda sortirnya, berarti Anda tentukan mana yang Anda sortir, ya, E atau D. Ya, ini ada kan Anda buat di sini. Oh, yang saya mau kolom E. Oh, ini kolom E. Oh, berarti mana Anda mulai terbesar? Ya, ini mulai terbesar. Ini. Nah, ini dia. Sehingga urutannya itu tidak berubah. Ini yang saya masuk nanti, teman-teman sebetulnya bisa, tetapi 7 dikali ini. Dikali ini, ya kan? Ini dia 469. Dan kalau saya copy ke bawah, ini dia muncul. Ya. Kalau saya copy ini, saya copy ke tempat yang lain, ke sini. Kadang-kadang nggak terikut itu karena ini udah rumusnya. Rumusannya ini pasti dia hitung ini. Coba kita lihat rumusannya. Rumusannya pasti dihitung D10 ini. D10 kali S10 karena dia menghitung secara relatif. Oleh karena itu bagaimana caranya? Bagaimana kalau caranya kalau mau copy begitu ya? Kalau ini karena yang kita copy kan hanya nilainya, bukan rumus yang kita copy. Berarti ini berikan di sini ini kan ada plus value di sini, khusus ini. Nah, ini kan. Ini. Sehingga nggak terbawa rumusnya. Tapi ada kadang-kadang juga kita harus memerlukan juga rumusnya. Supaya kalau kita ulang-ulang. Ya, rumus juga sangat penting sehingga tidak 2 kali kita rumus. Ya, sama. Ya, tinggal sebetulnya ini hanya masalah kebiasaan aja. Ya, sama seperti kalau Anda barusan 627916 dan 74769. Ya. Itu yang kita lihat 627. Nah, kalau Anda lihat itu ada di buku Anda di halaman 288. Ya, 627,916 dan 747. Ya. Ini menggunakan metode EWMA. Ya, bagaimana cara dan caranya juga nanti sama dengan metode 1-2 ya, 1-2 ini urutannya itu adalah kelima dan ini bagi rata-rata. Ya, rata-rata dari sini. Tapi tentu yang kita sekarang itu bagaimana bagaimana mekanismenya. Ya. Ini bagaimana mekanismenya. Nah, ini kita menggunakan lambda. Nah, ini kita menggunakan lambda 0,94. Ini dia. Nah, ini kerugian yang tadi di sana, kerugian yang tadi kita copy di sini. Kerugian yang pertama sekali kita copy di sini. Udah saya berikan contohnya tadi. Sesudah itu baru Anda mencari varians. Ya, mencari varians. Dan Anda mencari varians itu Anda mencari varians ini saya sudah berikan contoh di sini. Anda mencari varians dari B2 sampai ke B501. Dapat nanti di sini 8779. Ini dia varians yang kita dapat. Ya. Nah, sesudah itu ini nggak bisa langsung Anda copy ke bawah. Berbeda ini. Nah, kalau di sini berarti Anda menggunakan rumusan seperti yang ada di buku Anda itu untuk mencari varians yang di bawahnya. Ya. Itu Anda menggunakan metode variansnya itu dengan
menggunakan ini. Ini rumusannya, berarti ini D2 kali, ini D2-nya, D2 Anda ini D2 kali K1, ini lambda. Ya, D2 kali lambda ditambah B2 kali, sesudah itu B2 kali 1 kurang lambda. Ya, 1 kurang lambda. Sehingga dapat ini. Setelah itu baru Anda copy ke bawah terus. Hanya ini aja yang berbeda. Ini berbeda ini cara mencari ini. Ya, tandai di buku Anda, ini berbeda. Ini satu ini mencari varians, tetapi ini pakai rumusan dengan melibatkan lambda. Sesudah itu, ini Anda akarkan kuadrat. Akarkan kuadrat sama semua, ini dapat semua jawaban ini. Sampai ke bawah. Sesudah itu, ini hasil tadi itu yang Anda sudah hitung ini, ya, E501 kan ada E501 ini. E501 dibagi dengan E2. Ya. Ini yang 501 ini di bawah ini. Ini. Kan ini 501 ini. Saya berikan tandanya ini. Ini harus Anda membagi dengan E2. Ini dia. Ini ya. Ini 501 dibagi, tapi ini kan udah dikunci ini. Ya. Dibagi dengan E2, ini dibagi E3 dan seterusnya. Yang berubah-ubah itu hanya E-nya. Ini E2, ini E3 ya. Ini. Ya, sama ke bawah. Sesudah itu baru dikali B2, ini B2-nya tadi, B2-nya kali F2 yang baru kita hitung. Sehingga seterusnya. Ya. Ini enggak susah bagi Anda. Ini. Dan seterusnya nanti baru Anda ranking. Ya. Apa yang Anda pindahkan nanti, Anda copy skenario ini. Sekaligus kalau ada copy ya, copy seperti ini. Sudah itu copy ini. Ya. Langsung masuk ke situ. Saya berikan contoh sama Anda, ini copy seperti ini. Copy. Masukkan ke sini. Ini ya, masukkan ke sini. Saya berikan contoh sini, masukkan ke sini. Ini ya. Sesudah itu yang sudah disesuaikan, karena masih ada rumusnya di sini, tapi berikan di situ nanti semacam value. Masuk ke sini, tetapi copy dengan ini, pakai ini. Nah, udah kan? Setelah itu, baru Anda sortir ini, yang ini. Sortir ini. Supaya lebih apa, pakai ini aja. Ini. Udah kan? Baru Anda sortir. Nah, berikan di sini. Anda sortir. Tapi hanya contoh aja ya. Karena ini nanti akan berubah di sebelah ini. Ya, karena Anda berubah di sebelah ini. Tapi saya memberikan contoh aja. Yang kita sesuaikan nanti yang kita sortir hanya ini ya. Ini. Berarti kita mulai dari yang terbesar. Nah ini. Ini 763, ini 609, 627 sama ini. Sehingga udah sama sekarang. Kita sudah sort. Ya. Nah, karena memang dia urutan kelima, berarti ini dia. Makanya ini kan udah sama 1, 2, 3, 4, 5. Ini.
Ini. Nah, ini dia nilai VAR 627 dan berikutnya nilai ES-nya itu adalah rata-rata ini. Mencari rata-rata bisa langsung Anda mencari rata-rata. Ya, bisa Anda mencari rata-rata. Misalnya itu average. Ya, bisa langsung ke sini. Dari sini sampai ke sini. Ya, yang ini 747. Bisa juga Anda jumlahkan baru Anda bagi 5, boleh suka-suka. Ya, gitu caranya. Saya hapus ini ya. Nah, seperti begitu contoh teman-teman. Ya. Akan nilai alfanya, nilai alfanya itu alokasi investasi. Sudah itu mungkin saya beda-bedakan tikar keyakinannya, ya. Dan mungkin saya beda-bedakan nilai nilai lambdanya, yang saya beda-bedakan itu. Dan saya beda-bedakan juga jumlah n. Misalnya itu saya batasi 0 sampai 300. Berarti jangan sampai Anda mengambil 500 semua. Nah, itu keliru. Berarti hanya 0 sampai 300. Berarti n-nya 300. Atau 0 sampai 400. Berarti n-nya 400. Ya, supaya tidak sama persis dengan yang saya beri contoh. Nah, mungkin saya berikan contoh begini dan saya tanya juga begini. Oh, ini nggak mungkin. Nggak ada lagi Anda hitung kalau begitu. Ya kan? Banyak mahasiswa minta disamakan aja Pak. Loh, nggak mungkin lah. Ya. Tapi paling tidak saya memberikan contoh sampai 500. Berarti Anda kalau sampai 300, biasanya nanti jarang saya kasih yang mungkin saya berikan 352 dan seterusnya. Ya, dan pasti mencari urutannya nanti pasti nggak ada urutan yang 3,5, nggak mungkin. Selalu urutan yang misalnya itu 4 atau urutan 25 dan seterusnya. Ya. Ini kuliah kita teman-teman dan tentu Anda mempersiapkan diri. Persiapkan Anda Excel, berlatih, dia lihat saja yang rumus-rumus yang digunakan itu. Ya, rumus yang digunakan. Itu kuliah kita. Mungkin sebelum ada pertanyaan atau ada masukan? Sebelum kita akhiri.